Hai Sobat Air, kembali lagi di Aquatic Channel Official. Pada video kali ini saya akan coba sharing apa saja yang perlu Sobat Air perhatikan ketika ingin menguras air di akuarium dengan aman, supaya ikan yang teman-teman pelihara bisa tetap selalu sehat. Sebelumnya perlu kalian ketahui bahwa pergantian air atau water change itu sangat penting sekali untuk ekosistem yang kita bangun di dalam akuarium, seperti menjaga keseimbangan air di akuarium dan salah satunya juga mengembalikan unsur-unsur penting yang mulai berkurang pada kandungan air. Dan mungkin Sobat Air pernah mengalami beberapa momen setelah melakukan pergantian air ikan menjadi stres, sakit, atau bahkan sampai mati. Nah, langkah apa saja yang perlu diperhatikan? Langsung saja, let's go! Oke, kita mulai yang pertama, atur jadwal menguras akuarium. Mengganti air di akuarium untuk akuarium baru yang sudah running lebih dari 1 bulan, kalian sudah bisa atur jadwal tetap pergantian airnya. Semisal setiap 1 minggu sekali, 2 minggu sekali, atau 1 bulan sekali, tergantung dari sistem filtrasi yang kalian gunakan dan kualitas air itu sendiri yang ada di akuarium. Nah, buat akuarium baru bagaimana? Nah, untuk akuarium yang masih baru, kalian harus lebih sering lagi untuk melakukan water change. Minimal 4-7 hari sekali. Karena ini berhubungan dengan media biologis pada sistem filtrasi yang kalian gunakan itu belum mature. Jadi masih sangat bergantung sekali dengan filter mekanis. Langkah kedua, tentukan volume air yang akan diganti. Menguras air pada akuarium bukan berarti kita mengganti air secara keseluruhan. Namun kita cukup mengganti air yang ada di dalam akuarium hanya beberapa persen saja. Biasanya saya mengganti air di akuarium hanya berkisar 30 hingga 50% saja. Atau maksimal kalau yang 1 bulan sekali itu masih menyisakan 30%. Kenapa kita tidak dianjurkan untuk menguras air dalam jumlah yang besar atau secara keseluruhan? Pertama, ini dapat membuang banyak bakteri baik yang sudah hidup di dalam akuarium. Selanjutnya, ikan perlu beradaptasi dengan kondisi air yang baru. Serta yang paling penting, bisa menyebabkan perubahan suhu secara drastis, yang menyebabkan ikan menjadi stres. Nah, inilah yang jadi salah satu faktor kenapa ikan kalian bisa mati setelah menguras akuarium. Jadi tetap sisakan air yang lama untuk membantu menstabilkan parameter dan suhu air yang baru. Langkah ketiga, puasakan ikan sebelum menguras. Nah, setelah mengatur jadwal untuk menguras akuarium kalian tadi, pada pengalaman saya biasanya memuasakan ikan-ikan ini terlebih dahulu. Atau minimal 12 jam terakhir kali kita memberikan makanan pada ikan. Memuasakan ikan sebelum menguras ini bertujuan supaya ikan diberi waktu untuk mencerna makanannya. Sebab ketika kita mengganti air nantinya, tentu mereka membutuhkan energi untuk beradaptasi dengan kondisi air yang baru. Dan jika makanan terakhir kali yang kita berikan tidak tercerna dengan baik, ini bisa berpotensi dimuntahkan kembali oleh ikan, yang mana dapat mengganggu sistem pencernaannya. Memuasakan ini tidak hanya kalian lakukan saat sebelum menguras akuarium. Nah, setelah menguras, kalian juga jangan terlalu terburu-buru untuk memberi makan ikan. Karena di kondisi air yang baru, biasanya ikan-ikan ini justru nafsu makannya berkurang. Dan pakan yang kita berikan ini biasanya juga tidak langsung dimakan oleh ikan. Tentu pakan yang tidak termakan oleh ikan inilah yang nanti bisa mengganggu kualitas air yang berdampak terhadap kesehatan ikan. Jadi berikan pakan ikan setelah menguras itu minimal 24 jam dan biarkan ikan beradaptasi terlebih dahulu pada kondisi air yang baru. Jadi puasakan sebelum dikuras dan puasakan setelah dikuras. Ikan aman bang dipuasakan 2 hari. Tenang saja, aman kok. Justru puasa pada ikan ini bisa meningkatkan dan menjaga metabolisme tubuh pada si ikan. Jadi nggak hanya pada manusia saja ya manfaat puasa ini. Langkah keempat, pembersihan media filtrasi. Nah, kalau ini sih wajib ya, terutama pada media mekanis seperti kapas. Kalian bisa cuci atau bersihkan kapas biofoam ini. Untuk kapas putih bisa kalian ganti. Walaupun saya mengganti air di akuarium ini setiap 2 minggu sekali, namun untuk perawatan filter mekanis seperti kapas itu tetap saya lakukan setiap 1 minggu sekali.
seperti mencuci kapas biofoam atau mengganti kapas putih yang baru. Untuk media biologis gimana Bang? Ya cukup kalian bersihkan saja dari lumpur atau kotoran yang mengendap, serta bersihkan juga tempat medianya biar nggak jadi sarang penyakit nih. Langkah kelima, kalian bisa tambahkan water treatment. Seperti yang saya gunakan yaitu Supervital Bacteria Nitrifying dan juga Supervital Aquasave. Supervital Bacteria Nitrifying ini saya fungsikan untuk mengganti bakteri baik yang terbuang sewaktu kita menguras akuarium tadi. Supaya kandungan bakteri baik yang terkandung bisa sama saat sebelum kita menguras akuariumnya. Untuk Supervital Aquasave ini saya gunakan untuk menetralkan kadar klorin pada kandungan air yang baru, juga menstabilkan pH, serta memproteksi bagian mata dan bagian insang pada ikan, karena yang kita takutkan di air yang baru mengandung kadar klorin yang tinggi yang bisa menyerang insang pada ikan. Nah, Supervital Aquasave ini bisa memproteksi ikan-ikanmu dari hal tersebut. Jangan lupa atur populasi ikan, jangan berlebihan, disesuaikan dengan ukuran akuarium kamu. Dan atur juga pemberian pakan, jangan sampai overfeeding, karena itu juga bisa menurunkan kualitas air yang ada di akuarium. Oke, itu tadi sedikit saya berbagi tips dalam menguras akuarium dengan aman, seperti yang saya lakukan. Jangan lupa like dan juga subscribe. Sampai jumpa pada video saya selanjutnya.